Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lamut ta'rif atau lam ta'rif. Yang dikenal dengan al-ma'rifat. Jadi dalam Al-Quran itu al yang terdapat dalam kalimat-kalimat atau dalam ayat yang terdapat dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan al-ma'rifat, dan al-ma'rifat ini atau lam ta'rif ini dibagi kepada dua bahagian. Oke, kalau kita tengok dalam buku catatan kita nih, di sini ada lam ta'rif muka surat yang ke-44. Sila antum boleh tengok. Oke. Oke, di sini kita dalam muka surat ini yang ke-44 nih, di sini hukum huruf sakin, yaitu huruf lam yang mati. Huruf sakin lam, yaitu lam ta'rif. Oke, sebelum ana menjelaskan tentang lam ta'rif, minggu lepas saya nih di antaranya ada huruf ra yang dibaca tafkhim dan juga boleh dibaca tarqiq. Kita pada minggu lepas sudah menjelaskan, sudah mempelajari tentang ra yang dibaca tafkhim, yang dibaca tebal, kemudian ra yang dibaca nipis. Sekarang ada hukum ra yang boleh dibaca tafkhim, maksudnya dibaca tafkhim itu boleh ditebalkan ataupun boleh ditipiskan. Oke. Di sini ada catatan. Oke, di sini ada catatan. Jadi huruf ra itu boleh dibaca nipis dan juga boleh dibaca tebal. Oke. Huruf ra boleh dibaca tebal atau boleh dibaca nipis dalam dua keadaan. Ada dua keadaan ya. Jadi ada huruf ra, di situ huruf ra dibaca nipis atau tebal dalam dua keadaan. Yang pertama adalah saya tadi dah suruh admin suruh post dekat grup. Oke, insyaallah nanti akan dipost. Oke. Ada dalam keadaan yang pertama apabila huruf ra sakinah atau mati. Ya. Jadi apabila ada huruf ra sakinah sebelum huruf ra sakinah tersebut hurufnya berbaris bawah. Dan setelah huruf Oke, jadi yang pertama saya ulangi lagi. Ra itu dibaca tebal atau nipis apabila ra itu sakinah. Dan sebelumnya atau sebelum ra tersebut ada huruf berbaris bawah. Dan setelahnya huruf isti'la berbaris bawah. Diperhatikan ya, saya ulang lagi. Ra yang dibaca tebal atau nipis yaitu apabila ra tersebut mati atau sakinah dan sebelum huruf ra tersebut berbaris kasra dan setelah ra tersebut ada huruf isti'la yang berbaris bawah. Contoh di sini. Firkin qatut. Oke, di sini huruf ra mati di pertengahan kalimat ini. Firkin. Sebelum huruf ra di sini ada huruf berbaris bawah yaitu huruf fa.
Dah, setelah huruf ra mati ada huruf isti'la yang berbaris kasrah. Aqab di antaranya huruf isti'la, huruf yang tinggi. Huruf yang tinggi. Jadi ar-ra di sini boleh kita baca tabkhim, tebal, atau boleh kita baca tarqiq. Firkin qattawud atau firkin qattawud. Itu boleh dua pilihan ya. Jadi ini diingat apabila ada huruf ra ya, apabila ada huruf ra mati dan sebelum huruf ra tersebut baris bawah, setelah huruf ra itu ada huruf isti'la yang berbaris kasrah, maka ra tersebut boleh dibaca tebal dan juga boleh dibaca nipis. Seperti contoh firqin qattawud atau firqin qattawud. Jadi boleh ditebalkan, boleh dinipiskan. Tuh. Jadi boleh dipahami nih ya. Yang ini. Oke, itu yang pertama. Yang pertama ya. Jadi yang pertama ro itu boleh dibaca nipis atau tebal apabila sebelum ro mati itu berbaris kasro dan setelah ro itu terdapat huruf isti'la yang berbaris di bawah atau kasro. Itu yang pertama ya. Yang kedua sekarang ro juga dibaca tebal dan juga boleh dibaca nipis. Macam mana keadaan dia? Yaitu apabila huruf ro dimatikan, maksudnya dimatikan itu diwakafkan, disukunkan. Dan sebelum huruf ro tersebut ada huruf isti'la yang mati atau isti'la sakinah yang bersandar kepada baris bawah. Ini perhatikan nih. Apabila huruf ro dimatikan, sebelum huruf ra tersebut ada huruf isti'la yang mati atau yang sukun. Dan huruf isti'la tersebut bersandar kepada baris bawah. Kita langsung pada contoh. Misra. Oke, misra. Ini perhatikan nih. Sebelum huruf ra ada huruf isti'la. Apa huruf isti'lanya? Yaitu huruf sad. Sadun. Dan sebelum huruf sad di sini ada huruf yang berbaris kasroh yaitu mim. Misra. Misr. Ini perhatikan nih. Jadi dalam perkataan misra ini boleh kita baca tebal ataupun boleh kita baca nipis. Di sini selanjutnya Imam Ibnu Al-Jazari menjelaskan lebih jelas bahwasanya beliau lebih memilih membaca perkataan misrah ya. Wakhtara al-Imam Al-Ibnu Al-Jazari at-tabkhima fi misrah. Imam Ibnu Al-Jazari beliau ketika membaca perkataan misrah beliau menebalkan huruf ra. Misrah atau misr. Misr. Wa dzalika 'indal waqfi bis-sukuni ala misr. Jadi perkataan misra di sini ketika kita membacanya dengan sukun misr, misr, maka ra tersebut ditebalkan ya, ditebalkan. Kenapa ditebalkan? Karena sebelum ra yang disukunkan ini terdapat huruf isti'la yang mati atau yang sukun. Dan sebelum huruf isti'la tersebut berbaris bawah. Ataupun kita boleh menipiskan juga. Misr. Misr. Boleh kita tipiskan. Jadi perkataan misr ini boleh kita tipiskan, boleh kita tebalkan. Akan tetapi apabila ini diwasal, tidak dimatikan, maka ra dibaca tebal. Karena ra berharakat fathah. Misrah. 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 Akan tetapi apabila diwaqaf atau dimatikan, maka itu boleh dua cara, yaitu yang pertama boleh kita tafkhimkan, boleh kita tebalkan, dan boleh kita tipiskan. Di antaranya lagi contohnya dalam perkataan al-qitr. Al-qitr ini, oke, di sini ada huruf ra. Sebelum huruf ra yaitu terdapat huruf isti'la yaitu huruf ta.
Dan huruf atha ini bersandar kepada baris bawah. Jadi apabila perkataan al-qitr ini diwaqaf atau disukunkan huruf ra-nya, maka boleh dibaca tebal dan juga boleh dibaca nifis. Jadi macam mana cara kita membacanya? Al-qitr atau al-kitr. Jadi boleh ya, boleh dua nih, boleh dua bacaan antara tafkhim dengan tarqiq, boleh kita memilih. Jadi kita ingat setiap huruf ra yang disukunkan atau yang dimatikan dan sebelum huruf ra tersebut terdapat huruf isti'la yang sukun ya, bukan yang hidup. Huruf isti'la yang sukun dan huruf isti'la itu bersandar kepada kepada baris bawah, maka ro yang disukunkan tadi dibaca tebal atau dibaca nipis. Naam. Oke, sampai di sini boleh dipahami? Firkin qattud atau firkin qattud. Oke, sekarang Misr. Misr atau Misr. Kalau ditebalkan Misr. Kalau dinipiskan Misr. Al-qitr. Al-qitr. Kalau ditebalkan. Kalau ditipiskan al-qitr. 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 Kalau dinipiskan. Naam. Oke. Oke, kemudian kalau tidak ada pertanyaan, kita akan sambung kepada buku kita. Ini cuman nota saja sebab pada minggu lepas saya ini sudah berjanji untuk menjelaskan tentang huruf ra yang boleh dibaca nipis dan juga boleh dibaca tebal. Jadi kedua-duanya boleh dalam satu tempat, dalam satu kalimat. Tentunya dalam kalimat yang ada huruf ra yang dimatikan atau dalam keadaan mati atau sukun. Oke, sekarang kita akan membahas tentang lam ta'rif. Lam ta'rif ini sebenarnya untuk lam ta'rif ini mudah je sebenarnya. Yang penting kalau kita sudah berjumpa dengan kalimat atau ayat yang ada alif dan lam atau al, berarti itu adalah lam ta'rif. Boleh saja ia disebut idgham syamsiyah atau idhar qamariyah. Oke, kita akan bahas insyaallah. Oke, sila ini muka surat yang ke-44. Nih. Lam ta'rif ya. Jadi setiap alif lam atau al ta'rif dalam Al-Qur'an itu mempunyai dua hukum. Mempunyai dua hukum. Yang pertama, alif lam itu boleh kita katakan al-qamariyah atau izhar qamariyah. Jadi alif lam al yang terdapat dalam Al-Qur'an itu boleh disebut al-qamariyah, itu yang pertama. Al-qamariyah. Bila alif lam ini disebut al-qamariyah apabila alif lam tersebut bertemu dengan huruf qamariyah. Apa saja huruf qamariyah atau izhar qamariyah, yaitu hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya, yang terkumpul dalam perkataan abghi hajjaka wa khab akimah. Abghi hajjaka wa khab akimah. Itu Jadi hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, apabila ada alif lam atau al bertemu dengan huruf-huruf ini, hamzah, ba, jim, ha, kha, maka cara membaca lamnya dibaca dengan jelas. Lam sukunnya dibaca dengan jelas dan tandanya sudah ada. Seperti contoh al-arham, al-arham, al-haq, al-haq, al-azizu, al-azizu. Ini mudah sekali untuk membaca atau mempraktikkan alif dan lam. Ya. Al-arham, al-haq, al-aziz. Jadi cara membaca alif lam itu, cara membaca alif lam qamariyah itu lam sukunnya dibaca dengan jelas, disebutkan dengan jelas. Al,
al-arham. Jadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf yang disebutkan di sini, yaitu salah satu huruf idhar qamariyah, maka dibaca dengan jelas. Lam sukunnya dibaca dengan jelas. Oke, yang kedua al-ta'rif atau al-ma'rifat juga disebut dengan idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah. Idgham itu maksud dia adalah memasukkan seperti memasukkan alif lam ke dalam ke dalam perkataan syamsiyah, asy-syamsiyah. Di sini huruf idgham syamsiyah adalah at-ta, as-sa, ad-dal, dzal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, nun. Ini adalah huruf idgham syamsiyah. Apabila alif lam bertemu dengan huruf idgham syamsiyah, maka lam sukunnya langsung dimasukkan ke dalam huruf syamsiyah. Seperti contoh as-sabilu. Oke, di sini alif lamnya nih as-sabilu. Perhatikan as-sabilu. Di sini perkataan as-sabilu nih. Ini alif lam kan? Alif lam nih. Jadi sekarang alif lam bertemu dengan huruf sin. Jadi cara membacanya lam terus dimasukkan ke dalam sin. Lam sukun. Jadi jangan dibaca al-sabil. Al-sabil itu salah. Kenapa salah? Karena lam tidak dimasukkan ke dalam sin. Lam sukunnya tak boleh dibaca dengan jelas. Harus diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf sin. As-sabilu. Al-rahimu. Al-rahimu. Lam di sini, lam sukun bertemu dengan huruf ra. Jadi lam sukunnya ini tidak dibaca dengan jelas. Melainkan diidghamkan ke dalam huruf ra. Dimasukkan ke dalam huruf ra. Al-rahim. Jadi bacaan lam sukunnya di sini hilang. Teruskan idghamkan ke dalam huruf ra. An-nabiyyu. An-nabiyyu. Jadi jangan mengatakan al-nabiyyu. Al-nabiyyu karena lam sukun di sini bertemu dengan huruf nun, bukan bertemu dengan huruf qamariyah. Kalau lam sukun atau alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, maka alif lam dibaca dengan jelas. Lam sukunnya dibaca dengan jelas. Tetapi sebaliknya apabila alif dan lam bertemu dengan huruf syamsiyah, maka lam tersebut tidak dibaca dengan jelas melainkan dimasukkan ke dalam huruf syamsiyah. Oke. Jadi huruf syamsiyah itu diantaranya at-ta, za, dal, dzal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, nun. Ini semuanya disebut dengan huruf syamsiyah. Jadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah ini, maka lam sukunnya diidghamkan ke dalam huruf sin. Tak boleh dibaca dengan jelas. Sedangkan huruf qamariyah yaitu hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Jadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf idhar qamari yang telah disebutkan ni, maka alif lamnya dibaca dengan jelas. Al-arham, al-babu, al-jaru, al-hakimu, al-khabiru, al-alimu, al-ghalibu, al-fasih dan sebagainya. Oke, kita langsung praktek kepada buku latihan kita. Naam. Lam ta'rif. Oke. Oke, kita langsung praktek. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. المال والبنون زينة الحياة الدنيا
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Nah, di sini al-malu, al-malu, alnya disebut dengan al-qamariyah. Kenapa disebut dengan al-qamariyah? Karena alif lam bertemu dengan mim. Cara membacanya alif lam dibaca dengan jelas, dibaca izhar. Al-malu. Tak boleh dibaca am-malu. Wal banuna, al-banuna, di sini alif lam bertemu dengan huruf ba. Maka alif lam dibaca dengan jelas. Lam sukunnya dibaca dengan jelas. Wal banuna al-hayati, alif lam bertemu dengan huruf ha. Disebut al-qamariyah. Cara membacanya dibaca dengan jelas. Oke, sekarang ad-dunya. Ad-dunya, alif lamnya disebut dengan al-syamsiyah. Al-syamsiyah. Disebut apa? Disebut al-syamsiyah. Kenapa? Karena alif lam bertemu dengan huruf dal. Cara membacanya, alif lam diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf dal. Wal baqiyatu, al-baqiyatu. Oke, perhatikan di sini. Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf ba. Huruf ba salah satu daripada huruf izhar qamariyah. Jadi cara membacanya alif lam di sini dibaca dengan jelas. Wal baqiyatu as-salihatu, as-salihatu. Al di sini as-salihatu, alnya disebut dengan asy-syamsiyah karena bertemu dengan huruf shad. Huruf shad termasuk daripada huruf asy-syamsiyah. Cara membacanya alif lam dimasukkan ke dalam huruf shad. As-salihatu, as-salihatu. Contoh yang kedua. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Okay. الصابرين الشمسية karena alif lam bertemu dengan sad. الصادقين الشمسية. القانتين القمرية. المنافقين القمرية. المستغفرين القمرية. بالأسحار القمرية. Naam. Oke. Baik, yang ketiga. Mungkin di antara antum ingin mencoba untuk membaca ayat yang ketiga ini, falyatafaddal ma'jura. Sila, mungkin ada yang mau baca, mau try, tafaddal. Contoh yang ketiga, wa aqimis salata. Ada yang mau ya? Oke, nah. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة. الصلاة di sini disebut asy-syamsiyah. Alnya disebut asy-syamsiyah karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu huruf shad. An-nahari juga disebut dengan bacaan asy-syamsiyah karena di sini alif lam bertemu dengan huruf nun. Minal lail. Al-lail di sini alif lam bertemu dengan huruf lam. Maka alif lam dimasukkan ke dalam huruf lam menjadi al-lail. Al-hasanati. Alif lam bertemu dengan huruf ha. Maka alif lam dibaca dengan jelas dan terang. Innal hasanat. Innal hasanat. Al-hasanat. Okay. As-sayyi'at. As-sayyi'at. Jadi alif lam bertemu dengan huruf sin.
disebut dengan idgham syamsiyah karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu huruf sin. Lidzakirin. Lidzakirin. Oke, lidzakirin asal dia adzakirin. Jadi alif lam bertemu dengan huruf zal. Lidzakirin, maka alif lam dimasukkan ke dalam huruf zal. Ini disebut dengan idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah. Oke, contoh yang keempat. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata, sila boleh kasih baris yang belum dikasih tanda baris. Wa aqimus salata berarti as-salata di sini disebut dengan bacaan apa? Yaitu asy-syamsiyah. Yes, asy-syamsiyah. Oke, kenapa disebut bacaan asy-syamsiyah? Disebut dengan sad. Yes. Alif lam bertemu dengan huruf sad. Wa atuz zakat. Az-zakata al-qamariyah ke atau asy-syamsiyah? Syamsiyah. Asy-syamsiyah. Kemudian warka'u. Oke, warka'u. Oke, saya tanya nih sekarang. Warka'u. Ra sukun ni dibaca tebal ke tipis? Tebal. Tebal. Kenapa dibaca tebal? Dia ra sukun didahului dengan huruf alif mati yang sebelumnya adalah baris atas. Hamzah wasal. Yes, hamzah wasal. Yes, hamzah wasal. Warka'u, masya-Allah, alhamdulillah masih ingat ya. Warka'u ma'ar raki'in. Ar-raki'in, alif lam bertemu dengan ra disebut bacaan apa? Alif lam syamsiyah. Yes, alif lam syamsiyah. Karena ketika kita membaca alif lam sukunnya terus dimasukkan atau diidghamkan ke dalam huruf ra. Oke, contoh yang kelima. Yumkin turid an taqra, tafaddal. Mungkin ada yang mau baca? Ini gantian nih. Oke, tak ada yang mau baca. Mungkin nih lemah ya. Lapar tak mau baca nih. Oke, contoh yang kelima saya baca. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Oke. Oke, sekarang kita boleh cari di mana saja hukum al di sini. Yang pertama terdapat dalam perkataan apa? Hukum al. As-samawat. As-samawat. Oke, kalau Allahu? Allah. Ya, betul ya. Yes, Allahu juga. Di sini adalah al-syamsiyah. Syamsiyah. Lam sukun dimasukkan ke dalam huruf lam. Jadi as-samawat ini yang kedua. Oke, yang ketiga di mana lagi hukum al-ta'rif? Wal ard. Wal ard. Yes. Di sini al-ta'rifnya disebut al apa? Qamariyah. Qamariyah. Yes. Qamariyah. Alif lam bertemu dengan hamzah. Bil haqq. Qamariyah. Yes, al-qamariyah. Alif lam bertemu dengan huruf ha. Ini mudah saja. Lil mu'minin. Al-qamariyah. Yes, al-qamariyah. Karena alif lam bertemu dengan huruf mim. Ya, contoh yang keenam. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Siapa yang mau baca? Sila baca. Siapa tadi yang baca? Okey, saya baca Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. الذين ينفقون في السراء. Okay. Tak, yang depan alladhi tu bukan? Alladzina, wallahu alam alladzina ni. Alladzina, adakah dia ada dua ni? Wallahu alam. Alladzina. Jika dia memang Alif, ya, dia ada sebab dua alam alladzina kat situ dia, kan? Sebab dia ada dua lam di situ kan? Satu sukun, satu. wallahu alam. Alladzina wallahu alam. Adakah dia ada al sebelumnya, tetapi di sini kalimatnya adalah kalimat asli. Alladzi. Oh, I see. Alladhi kalimah asli. Nah. Fis sarra'i, as-sarra'i, alif lam bertemu dengan sin disebut bacaan apa? Alif lam syamsiyah. Yes, alif lam syamsiyah atau al-syamsiyah atau asy-syamsiyah. Jadi boleh kita mengatakan asy-syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Wa dharra'i Asy-syamsiyah. Yes, asy-syamsiyah. Karena apa? Bertemu dengan huruf. Yes, alif lam bertemu dengan huruf dhad. Okey. Wal kadhimina Al-qamariyah. Yes, al-qamariyah. Al-ghaidha Al-qamariyah. Al-afina Al-qamariyah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu asy-syamsiyah. Al-muhsinin Al-qamariyah. Al-qamariyah. Al-muhsinin. Itu contoh yang ketiga. Okey. Ada yang mau baca, sila kalau ada yang mau baca. Assalamualaikum Ustaz. Anin nasi tu tak bukan lah. Anas. Yes, An-Nas. Syamsiyah. Yes, Asy-Syamsiyah. An-Nas. Anin nas. Yes, alif lam bertemu dengan huruf nun. Asy-Syamsiyah. Okey, contoh yang ketiga. Mungkin ada yang mau baca, tafadhal. Okey, tak mau baca ya. Okey, saya baca ya. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الذنوب disebut hukum bacaan apa? Syamsiyah. Asy-Syamsiyah. Jadi jangan membaca al-dhunub. Berarti kalau dia membaca al-dhunub tidak belajar ilmu tajwid. Al-dhunub, jadi alif lam dimasukkan ke dalam huruf dzal. Illallah, Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Okey, contoh yang ke-8. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Okey, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Okey, saya ulang lagi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wa bil walidaini. Okey. Berarti al-walidaini, okey, alnya disebut al apa di sini? Al-qamariyah. Al-qamariyah. Naam. Wa al-qurba? Al-qamariyah. Naam. Wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junub. Okey, wal yatama Al-qamariyah. Al-masakin Al-qamariyah. wal jari Al-qamariyah. dhil qurba Al-qamariyah. wal jari
القمرية Yes. Nah, al-junubi والقمرية al-qamari. القمرية Yes. والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل. Okay. والصاحب الشمسية Syamsiah. شمسية بالجنب Qamariyah. وابن السبيل Syamsiah. الشمسية الشمسية وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Ada tak? Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Inna Allah. Yes. Allah. Allah. Al-ta'rif ya. Asy-syamsiyah. Oke, satu saja. Naam. Oke. Ada pertanyaan tak tentang asy-syamsiyah dengan al-qamariyah? Tak ada ya? Nah, sebab di sini al-qamariyah dengan asy-syamsiyah ini mudah aja. Mudah. Oke, sekarang kita pindah ke berikutnya. Bab berikutnya itu hukum mim mati atau mim sakinah. Dalam bahasa Arab itu mati disebut dengan sakinah atau sukun. Jadi mim sakinah itu sakinah maknanya mati atau sukun. Mim sakinah, nun sakinah, nun sukun. Mim sakinah, nun sukun. Jadi sakinah itu maknanya sukun atau mati. Nah, sekarang kita akan menjelaskan, akan mempelajari tentang hukum mim mati. Mim mati apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Okey. Mim mati apabila bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 3 hukum. Ada 3 hukum ya. Jadi mim mati apabila bertemu dengan huruf hijaiyah ada 3 hukum. Yang pertama disebut ikhfa syafawi. Disebut ikhfa syafawi karena mim mati bertemu dengan huruf ba. Jadi hurufnya ikhfa syafawi hanya satu saja, yaitu ba. Ini perhatikan. Jadi ikhfa syafawi itu hurufnya hanya satu sahaja, yaitu huruf ba. Apabila mim mati, mim sakinah bertemu dengan huruf ba, maka kata tersebut disebut bacaan ikhfa syafawi. Cara membunyikannya macam mana? Yaitu menyembunyikan bunyi mim di sisi ba dengan ringan. Kita langsung pada contoh. Alaikum bima wa alaikum bima. Jadi huruf mim ini disembunyikan di sisi huruf ba dengan dengung. Ya. Jadi mimnya itu dibaca dengan sembunyi di dalam huruf ba. Kemudian dibaca dengan dengung. Alaikum bima. Dibaca dengan no, dengan dengung. Jadi setiap huruf mim yang bertemu dengan huruf ba, maka cara membaca mimnya disembunyikan di sisi huruf ba dan didengungkan. Alaikum bima wahum bil akhirah Jadi mimnya dibaca dengung ketika bertemu dengan huruf ba. Jadi setiap huruf mim mati, mim sakinah apabila dia berjumpa dengan huruf ba, maka mim tersebut disebut dengan bacaan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Ikhfa itu maknanya menyembunyikan. Syafawi itu maknanya bibir. Syafawi. Ikhfa itu maknanya menyembunyikan. Syafawi itu maksud dia adalah bibir. Jadi maksud dia adalah menyembunyikan bacaan mim mati di sisi ba dengan dengung yang ringan. Dengan dengung yang ringan. Alaikum bima wahum bil akhirah. Itu ya. Jadi yang pertama mim mati apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang pertama disebut dengan ikhfa syafawi.
Macam mana ikhfa syafawi itu? Yaitu apabila huruf mim mati atau mim sakinah bertemu dengan huruf ba. Yang kedua, mim mati apabila bertemu dengan huruf hijaiyah disebut dengan idgham mislain syafawi. Idgham mislain syafawi. Idgham itu maknanya memasukkan atau mengidghamkan. Mislain ini artinya dua huruf yang sama. Dua huruf yang sama. Itu disebut dengan idgham mislain. Syafawi artinya adalah bibir. Ya. Jadi maksudnya ini idgham mislain, yaitu memasukkan bunyi mim ke dalam mim berbaris dengan dengungan yang sempurna. Kalau ikhfa syafawi tadi dengungannya adalah ringan. Tetapi apabila mim mati bertemu dengan mim hidup, maka dibaca dengan dengungan yang sempurna. Jadi mim yang mati itu dimasukkan ke dalam mim yang hidup dan dibaca dengan dengung sempurna. Oke, kita langsung praktek. Walahum ma yashtahun. Walahum ma yashtahun. Jadi dibaca dengan dengung. Jangan sampai dibaca dengan tidak dengung seperti bacaan walahum ma yashtahun. Walahum ma yashtahun. Jadi bacaan ini salah. Kenapa salah? Karena tidak didengungkan. Macam mana bacaan yang benar? Walahum ma yashtahun. Jadi mim yang pertama nih, mim yang sakinah nih dimasukkan ke dalam mim yang kedua atau mim yang hidup. Contoh lagi. In kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Tum mu'minin. Jadi pertama mim yang mati ini dimasukkan ke dalam mim yang hidup, yaitu mim yang kedua. Kemudian yang kedua didengungkan dengan sempurna. Dengungan sempurna. In kuntum mu'minin. Jadi apabila mim mati bertemu dengan mim yang berbaris, mesti bertemu dengan mim baris lah. Tak mungkin mim mati bertemu dengan mim mati. Ada ceritanya, mim mati bertemu dengan mim mati. Yang ada mim mati bertemu dengan mim hidup. Jadi apabila mim mati bertemu dengan mim berbaris, maka hukum bacaan tersebut disebut bacaan idgham mislain syafawi. Idgham mislain syafawi. Walahum ma yashtahun. Syafawi disebut syafawi karena ketika kita mengucapkan huruf mim di sini, maka dua bibir bertemu. Ada di antara dua bibir. Walahum seperti itu. Jadi apabila mim sukun bertemu dengan mim yang berbaris atau mim hidup, maka bacaan tersebut disebut dengan idgham mislain syafawi. Idgham itu maknanya memasukkan atau mengidghamkan. Mislain maknanya dua huruf yang sama. Syafawi artinya bibir. Nah. Oke, ada yang mau ditanyakan tadi? Sudah ada soalan? Ustaz, adakah kadang-kadang yang idgham mithlaini syafawi ini dia panggil idgham as-saghir? Idgham as-saghir di antaranya idgham mislain syafawi ini boleh juga disebut dengan idgham mimi. Idgham mislain saghir wallahu a'lam. Yang setahu ana kalau dulu ana belajar dekat pondok, ada idgham mislain syafawi, ada idghar syafawi, ada ikhfa syafawi. Mungkin ada, kalau ada istilah lain wallahu a'lam. Sila antum boleh tengok nanti dalam dalam web yang lain atau dalam buku atau dalam Google, insyaallah mungkin saja idgham mislain syafawi wallahu a'lam. Nah.
Sebenarnya ilmu tajwid ini banyak istilah. Macam tadi itu kan. Lam ta'rif tu ada idhar qamariyah, ada yang disebut dengan al-qamariyah, ada idgham syamsiyah, ada yang menyebutnya al-syamsiyah dan sebagainya. Ada banyak-banyak istilah dalam ilmu tajwid ini. Macam mat itu kan, macam mat ada juga amat, ada juga qasar, ada mad badal, mad iwad, mad tamkin dan sebagainya. Banyak lagi istilah. Kalau lebih diperdalam lagi ilmu tajwid ini, nanti setiap hurufnya, setiap huruf yang mati, huruf yang hidup ada kedudukan masing-masing. Ini dibaca ini, dihukumi itu dan sebagainya. Semua huruf pasti ada hukum masing-masing nanti. Yang hidup ke, yang mati ke, pasti ada insya-Allah. Oke, kemudian yang ketiga adalah izhar syafawi. Ya. Izhar itu artinya jelas atau terang. Syafawi itu adalah bibir, dari perkataan syafatun. Syafatun maknanya bibir. Jadi izhar syafawi ini hurufnya adalah 26. Huruf izhar syafawi 26 selain huruf yang disebutkan tadi. Berarti selain ba dan mim. Ya. Jadi apabila mim mati bertemu dengan huruf yang selain ba dengan mim ini, maka huruf tersebut disebut dengan huruf izhar syafawi. Atau misalnya ada perkataan mim mati bertemu dengan huruf yang selain mim dan ba, maka hukum tersebut disebut bacaan izhar syafawi. Macam mana cara membunyikan izhar syafawi ini? Yaitu dengan menjelaskan bunyi bacaan mim dan jangan didengungkan, terutama sekali dengan huruf waw dan fa. Tak boleh dengung nih, sebab ini adalah izhar. Izhar itu maknanya adalah jelas. Jadi ketika membaca mim itu dibaca dengan jelas. Bukan dimasukkan, bukan didengungkan. Oke. Jadi ini selain ini, jadi selain huruf ba dan huruf mim ini disebut dengan huruf izhar syafawi. Jadi kalau kita sekarang ini kita lagi membicarakan hukum mim mati. Hukum mim mati ya, bukan nun mati. Jadi apabila mim mati tersebut bertemu dengan huruf hijaiyah, boleh bukan boleh, dia mempunyai 3 hukum ya, 3 hukum. Yang pertama disebut ikhfa syafawi, hurufnya adalah ba. Yang kedua disebut idgham mislain syafawi, hurufnya adalah mim. Yang ketiga disebut izhar syafawi, hurufnya adalah 26 selain huruf ba dan mim. Jadi cara membacanya izhar syafawi itu bunyi mim dibaca dengan jelas. Tidak ada dengung. Terutamanya apabila mim bertemu dengan huruf waw dan huruf fa. Oke, kita langsung pada contoh. Minkum ajma'in. Minkum ajma'in. Jadi mim mati di sini dibaca dengan jelas. Tak boleh dimasukkan seperti mengatakan minku. Tak boleh. Ini tak boleh. Tak boleh dimasukkan ke dalam huruf hamzah. Kemudian contohnya lagi. Ba'dukum li ba'. Ba'dukum li ba'. Jadi mim mati bertemu dengan huruf lam. Ya. Jadi mim mati bertemu dengan huruf lam disebut dengan bacaan izhar syafawi. Izhar syafawi. Dan huruf izhar syafawi tadi seperti yang sudah dijelaskan ada 26. Selain daripada huruf mim dan ba. Oke, nah, kita langsung pada contoh nih. Di mana contohnya nih? Oh, ada di sini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz nak tanya. Ya. Yang idgham mislain syafawi itu selalu kita panggil idgham syafawi saja boleh Ustaz? Idgham syafawi. Tak boleh kita ini kalau mim bertemu dengan mim mesti dia disebut idgham mislain. Karena mislain itu maknanya adalah 2 huruf yang sama. Atau idgham mimi. Idgham mim. Naam. Sebab ada Ustaz kalau huruf hijaiyah bertemu dengan huruf dia sendiri, orang panggil idgham mislain juga. Yang mana? Kalau huruf hijaiyah bertemu dengan huruf dia sendiri, maknanya 2
Dua Dua huruf huruf yang sama lah, selain mim lah maksudnya. ya selain. Idgham mislain juga kan? Selain atau mutamasil lain. Oh, muhtamasil lain. Mutamasil lain. Idgham mislain atau mutamasil lain. Nah, Hmm. tapi kalau dalam huruf mim dengan mim ni biasa disebut idgham mislain syar'i atau idgham mimi. Kalau huruf yang selain daripada ni dari huruf mim, dua huruf yang bertemu biasa disebut idgham mutamasilain. Nanti ada lagi idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Ada nanti akan dijelaskan insyaallah taala. Okey, terima kasih. Sama. Okey, sekarang kita langsung pada contoh. Siapa yang mau membaca ayat yang pertama? Tafadhal. Ada yang mau baca? Sekarang ini bulan Ramadan. Banyak membaca Al-Quran karena Saya bulan cuba, Ustaz. Ramadan bulan kebaikan. Nah, Saya sila cuba. tafadhali. Saya cuba, Ustaz. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durri. Wait. Sekarang tadi ma bihim, mim mati bertemu dengan mim dibaca dengan sempurna. Idgham mislain Yes, idgham mislain. Ma bihim min durril lalajju fi ya'mahun. Tughyanihim ya'mahun. Okey. Tambah satu ayat je. Jadi walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min. Jadi mim mati bertemu dengan mim hidup dibaca dengan dengung, dibaca idgham dan dengung ni. Mim mati bertemu mim. Ma bihim min dhurril lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Bihim. Jadi didengungkan. Macam mana cara mendengungkan? Dengung sempurna. Ya. Jadi kalau kita baca walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurril lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Yes. Okey, sekarang mim Sekejap Ustaz. Idgham tu berapa harakat? Dia tak tentu. Sebenarnya tak tentu tentang bukan idgham. 2 ke 2,5? Guna dengung kan, dengung. Ya. Ni ada perbedaan, ada yang mengatakan 2 harakat, ada 3 harakat macam tu. Yang penting dikira-kira lah. Yang penting dengung, jangan sampai tak dengung. Mabihim min, itu sudah dengung. Yang tak dengung, mabihim min, itu yang tak dengung. Yang penting dengung gunnah. Dengung. 2 harakat atau 3 harakat, tafadhal sila. Ni tak ada ketentuan. Ni berbeza, ada yang mengatakan 2, ada 3. Tapi kalau cuma 1, berarti tak dengung. Ma bihim min. Itu satu. Walau rahimnahum wa kashafna, mim mati bertemu wawu disebut hukum bacaan apa di sini? Izhar syafawi. Yes, izhar syafawi. Rahimnahum wa kashafna hum wa kashafna. Kejap. Walau rahimnahum wa kashafna. Kenapa disebut syafawi bibir? Walau rahimnahum wa kashafna. Adakah di sini berkaitan dengan bibir? Syafawi. Hum wa tu izhar. Yes, memang izhar syafawi. Izhar itu maknanya jelas, syafawi adalah bibir. Berarti kejelasannya ada di bibir. Ya betul lah, ketika kita membaca mim sukun pasti ada di bibir. Walau rahimnahum wa kashafna. Nah, fi tughyanihim ya'mahun. Okey, mim mati bertemu ya disebut hukum bacaan apa? Izhar. Yes, Izhar syafawi. Izhar syafawi. Pokoknya cara mendeteksi tentang mim sukun ni, kita hafalkan 2 huruf ni je. Kita hafalkan 2 huruf huruf mim dengan ba ni. Jadi kalau mim hurufnya idgham mislain,
Kalau ba hurufnya ikhfa syafawi. Selain daripada ba dengan mim ini adalah huruf idhar Izhar syafawi. syafawi. Jadi apabila mim bertemu selain ba dan mim disebut idhar syafawi. Itulah. Ya ke, kaf ke, lam ke, nun ke, yang penting bukan mim, bukan ba. Itu idhar syafawi. Oke. Contoh yang kedua. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ. Yes. Mati bertemu ba disebut hukum Ikhfa. apa? Ikhfa syafawi. Yes, ikhfa syafawi. Okay. Mati bertemu ba. لِرَبِّهِمْ وَمَا Izhar syafawi. Izhar Izhar syafawi. syafawi. Mati bertemu dengan waw. Okey. Ayat yang ke-77 sila yang mau baca hatta idza fatahna. Saya baca Ustaz. Tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. Nah, insyaallah syukran jazilan. Hatta idza fatahna 'alaihim baban dha 'adzabin syadid. ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. Nah, betul lah. Oke, kemudian ayat yang kedua, sila siapa yang mau membaca, tafadhali. Ustaz hukum tadi tak ni. Oh, ni okey. Alaihim baba. Him baba Ikhfa syafawi. dengan ba. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Syafawi. Hum fihi mim mati bertemu fa. Izhar. Yes, Syafawi. idhar syafawi. Okey. Perlu diperhatikan hum fihi, walaupun di sini boleh kita membaca dengan dengung atau kita boleh memasukkan mim ke dalam huruf fa, ini kita tidak boleh. Sebenarnya kalau kita mau membaca idza hum fihi, maka seakan-akan boleh kan? Akan tetapi tidak boleh. Jadi mim di sini bagi orang yang baru belajar nih, yang baru belajar menjalankan Al-Qur'an, kadang mim bertemu dengan fa itu kadang dia diidghamkan. Idza hum fihi mublisun. Nah, jadi tak boleh tak boleh didengungkan. Jadi idza hum fihi mublisun, tak boleh diidghamkan dan tak boleh didengungkan. Jadi jangan hum fi. Jadi jelaskan, baca terang. Hum fihi mublisun. Macam tu. Kemudian ayat yang kedua, sila ada yang mau baca ayat yang kedua. Wa idza massan nasa dhurrun da'u rabbahum. Cuba Ustaz. Tafadhal ya akhi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza massan nasa dhurrun da'u rabbahum munibina ilaihi thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. Tadi mim bertemu dengan ba, minhum bi rabbihim kurang. Yes, kurang tak didengungkan. Tak cukup pandai. Yes. Okay. Coba boleh ulang lagi daripada idza fariqum. Yes. إذا فريق منهم بربهم يشركون. Naam, ahsan. Barakallahu fiik. Bagus.
وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. Jadi idza massan nasa ad-durru wa idza massan nasa durrun da'u rabbahum munibin. Okey, di sini da'u rabbahum munibin disebut bacaan apa ni? Idgham Idgham mislain mislain syafawi. Idgham syafawi. mislain syafawi. Nah, idgham mislain syafawi sebabnya Mim mati Mim bertemu mati. dengan mim berbaris. dengan mim berbaris. Thumma idza adzaqahum minhu. Ini pun Sama disebut juga. dengan Sama. Idgham idgham mislain. mislain syafawi. Idza fariqum minhum bi rabbihim. Ikhfa. Ikhfa apa? Syafawi. Syafawi. Ikhfa syafawi. Karena ada ikhfa syafawi, ada ikhfa hariki. Oke, jadi di sini mim mati bertemu dengan huruf ba. Bi rabbihim yusyrikun. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Karena mim bertemu Ya. Ya. Selain daripada mim dan selain ba. daripada mim dan ba. Oke. Oke, mana tadi? Oke. Ayat yang ketiga. Ada yang mau baca lagi? Siapa yang mau baca? Yang belum baca? Saya cuba Ustaz. Sila, tafadhali. Falamma atahum min fadlihi bahilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Naam. Falamma didengungkan ya. Mim tasydid, mim musyaddadah didengungkan. Falamma atahum alif bertemu dengan hamzah 5 harakat karena disebut dengan mad wajib munfasil. Min fadlihi, dadnya dibaca tebal. Min fadlihi, yaitu makhrajnya ada di tepi lidah, bagian tepi lidah. Min fadlihi, bukan min fadlihi. Min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Mimati wa hum mu'ridun, yang baca tadi hum mu'ridun disebut hukum bacaan apa? Idgham. Yes, idgham apa? Mislain Idgham mislain syafawi. Masya-Allah. Kenapa? Mim mati bertemu dengan mim. Yes, mim mati bertemu dengan mim. Ahsan, barakallahu fik. Contoh yang keempat. Ya. Yang huruf falamma tu apa hukum dia? Ini gunnah. Falamma ni. Gunnah musyaddadah. Gunnah itu maknanya dengung. InsyaAllah nanti akan dijelaskan. Gunnah itu maknanya dengung, musyaddadah, tasydid atau sabdu. Jadi ada mim tasydid, ada nun tasydid. Mim tasydid dengan nun tasydid ini dibaca dengung. Kalau nun tasydid seperti bacaan innallaha, itu nun tasydid, nun musyaddadah, dibaca dengung. Dia tidak dikira ni idgham mislain Ustaz, sebab walaupun syaddah tu ada 2 huruf mim kan. Tak ada dikira. Dia dikira gitu ya. Mim musyaddadah dan nun musyaddadah itu ada hukum lain, tidak termasuk dalam idgham mislain. Jadi maksudnya idgham ni apabila dua kalimah yang berbeza. Yes, 2 kalimat yang berbeza. Kalimat yang pertama akhirnya mim sukun, kalimat yang kedua awalnya mim hidup. Okey. Terima kasih. Contoh yang keempat. Okey, agak panjang contoh yang keempat nih. Okey, ya ayyuhalladzina amanu sampai walam tu'min qulubuhum. Siapa yang mau baca? Daripada ya ayyuhar rasulu sehingga perkataan walam tu'min qulubuhum. Okay, saya baca Ustaz. Tafadhali.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول لا تحزنك لا الذين يحزنك ربيع لا يحزن yes. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. Oke. Oke, nah. Oke, sekarang nih coba yang baca tadi itu ada hukum mim mati tak di sini? Boleh kasih tunjuk? Di hihim. Biafwahihim bertemu dengan apa? Fawaihim Ya, bertemu dengan waw. dengan waw. Disebut hukum bacaan apa? Hukum izhar syafawi. Izhar syafawi. Yang kemudian Lepas ada tu lagi? walam mim mati bertemu dengan ta. Yes. Izhar syafawi juga. Izhar syafawi juga. Naam. Walam tu'min qulubuhum. Oke, sekarang boleh sambung sampai ayat ya sampai perkataan ya'tuk ajab. Naam, ya'tuk. Sila yang mau baca. Wa minal ladzi walam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu. Okey. Ada yang mau baca? Sudah baca semua. Okey, tak apa saya baca. Walam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'un للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. Okay. Daripada perkataan walam tu'min qulubuhum, dari perkataan qulubuhum sampai perkataan ya'tuka ada berapa hukum bacaan mim mati di sini? Mim bertemu dengan waw. Okey, satu Izhar syafawi. Izhar syafawi, okey. Mim bertemu dengan ya. Mim bertemu dengan ya disebut izhar syafawi juga. Izhar syafawi juga. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. Nah, ada berapa bacaan mim mati di sini? Dua. Yang pertama mim mati bertemu dengan ha. Mim mati bertemu dengan ha. Izhar syafawi. Bertemu dengan Autitum hadha. Mim mati bertemu dengan Utitum hadha. Yes. Disebut hukum bacaan apa? Izhar syafawi. Kemudian lam izhar syafawi. Izhar syafawi. Wa illam tu'tauhu fahdharu. Nah. Semua lagi. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Adakah di sini hukum bacaan mim mati? Tak ada. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Daripada perkataan ulaika alladzina sehingga azabun azim ada berapa hukum bacaan mim mati? Tafadhal. Lam yurid izhar. Lam yurid. Disebut izhar hukum syafawi. Qulubahum lahum mim disebut bacaan apa? Izhar syafawi. Okey.
Yang ketiga, lahum fi izhar syafawi. lahum fil akhirati idhar syafawi karena mim bertemu huruf fa. Huruf fa. Huruf, yes, huruf fi, huruf fa. Perkataan fi atau kalimat fi. Naam, contoh yang kelima. Lahum fi sama juga izhar syafawi. Ada ke mana? Walahum fil akhirati. Lahum fi. Naam, idhar syafawi ya. Idhar Azab. syafawi. Jadi jangan sampai digedengungkan. Walahum fil akhirati. Naam. Contoh yang kelima. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله Oke, di sini ada berapa hukum bacaan mim mati? Itu min tu is idgham mislain syafawi. Idgham mislain syafawi. Oke. Liyarbua ar-ra sukun. Ra sukun di sini disebut hukum bacaan apa? Biar tebal. Tafkhim. Tafkhim ya, tebal ya. Tafkhim. Kenapa dibaca tafkhim? Belum Ra sukun didahului oleh Ra sukun didahului harkat fathah. Naam. Fala yarbu sama ya. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Oke. Gimana hukum bacaan mim mati di sini? Ataitum min idgham mislain syafawi. Yes. Idgham mislain syafawi. Contoh yang keenam. yang lagi satu Ustaz, humul mud'ifun tu Humul mud'ifun. asalnya sebab dia bukan ni ya. Yes. Alif lam, alif syamsiah, kamariyah. Al-qamariyah. Humul. Al-qamariyah. Kalau dia kata hum mud'ifun, boleh kita kata ini adalah idgham mislain syafawi. Kalau hum mud'ifun, contohlah kalau tak ada al. Ya. Tetapi biasanya apabila dhamir itu dhamir hum disambung atau bertemu dengan alif lam, biasanya mim itu Dhammah. kasih baris dhammah. Dhammah di hadapan. Humul mud'ifun. Nah. Kalau tidak bertemu dengan alif lam biasanya sukun. Seperti perkataan apa? Wahum muslimun. Contoh kalau muslimun dikasih alif lam jadi humul muslimun. Kalau dikasih lam lah. Kalau contoh lah kalau alif lam, kalau diawali alif lam. Naam. Oke, contoh yang keenam. Insyaallah ini adalah contoh yang akan paling last untuk dibaca. Ada lagi ya. Oh, dah ada. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke. Dari sama'una lil kadhibi sampai falay yadurruka syai'a. Sama'una lil kadhibi sehingga ayat falay yadurruka syai'a. Siapa yang boleh tolong saya untuk membaca? Saya cuba Ustaz. Sila. Sama'una lil kadhibi akaluna lil Ulang lagi. Sama'una lil Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suh. Akaluna. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suh. Wa in ja'uka fahkum baina salah. Betul lah kan? Ini mati Mbak. Wa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a.
نعم شكرا جزيلا بارك الله فيك. اوكي سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. Di sini ada berapa hukum bacaan? Le. 1, 2. Bainahum. Bainahum. Baik. Fahkum ke? Fahkum bainahum. Satu. Fahkum bainahum ifa. Yes. Ikhfa. Ikhfa apa? Ifak Syafawi. 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 Okey, yang kedua? Bainahum au a'ridu Yes. izhar syafawi. Izhar syafawi. Memati bertemu dengan hamzah. Okey, kemudian yang ketiga? Anhum wa Anhum. intu izhar syafawi. Yes. Anhum wa in tu'rid. Ikhfa syafawi. Ya. Izhar Syafawi. Sorry, izhar. Syafawi. Izhar. Izhar syafawi. Okey, kemudian yang keempat? Anhum falan Anhum falan. izhar. Anhum fala. Ini disebut Syafawi. kemudian apa? Izhar Izhar syafawi. Syafawi. Okey. So macam mana cara membaca ni? Wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'an. Dijelaskan hum tu. Yes. Okey, sila baca ni wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'an. Sila baca. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Yes, fala yadurruka syai'an. Jadi wa in tu'rid anhum falai anhum bunyi mim. Anhum jelaskan bunyi imam matinya. Jangan sampai menjelaskan bunyi fa. Wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a. Okey. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ada berapa hukum bacaan di sini? Wa in hakamta sehingga al-muqsitin. Hakamta izhar syafawi. Izhar syafawi hakamta lagi. Fakum bainahum ifa syafawi. Ifa syafawi mati bertemu ba. Okey, yang ketiga Innallaha tuhibbu tak ada. bainahum bil qist. Bainahum Yes. ifa juga. Bertemu dengan ba. Okey. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Okay, how many bacaan mim mati di sini? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, ya tak ada, sudah habis. Ya, tak ada. Bagi panjang-panjang tak ada pula. Okey, ada soalan tak sebelum kita tutup? Tak ada jadi supaya ni, okey, memang mim mati ni dia sebenarnya mudah sekali. Mudah untuk faham. Tetapi kalau tidak diingat, tidak dipraktekkan ketika kita membaca, ini akan hilang. Karena ikhfa syafawi, idgham mislin syafawi, idhar syafawi ini dia macam apa namanya? Macam bercampur-campur. Jadi ketika kita baca Al-Qur'an praktekkan. Jadi kalau mati bertemu ba, ini adalah ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan mim, ini idgham mislin syafawi. Ini idhar syafawi karena dia mim mati bertemu selain ba dan mim. Jadi dipraktekkannya. Hadza wallahu a'lam. Ustaz, tanya. Kalau yang huruf mim mati bertemu dengan mim ni, kita kata izhar mimi, idgham mimi, kita perlu ke sebut syafawi tu? Tak payah. Ayat dengan mimi. Naam, ayat. Okey, terima kasih. Sama syukran. هذا والله أعلم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.